Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Masih semangat kan? Pembelajaran jarak jauh. Hari ini adalah jadwal mata pelajaran prakarya. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita masuk materi baru tentang 3.1 pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Silakan simak video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran, indikatornya 3.1. Peserta didik mampu yang pertama menyebutkan pengertian peternakan dan perikanan. Yang kedua, menjelaskan olahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Baiklah, anak ibu semuanya, ibu akan menjelaskan definisi pengertian peternakan dan perikanan. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan ternak. Kegiatan peternakan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menetapkan prinsip-prinsip manajemen dalam setiap prosesnya. Kemudian perikanan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Kegiatan yang tercangkup dalam perikanan dimulai dari persiapan atau praproduksi, produksi, pengolahan hasil produksi, sampai pemasaran. Jadi, peternakan dan perikanan adalah proses budidaya hewan, ternak, dan sumber daya hayati perairan yang mencakup proses keseluruhan, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pemasaran dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam setiap prosesnya. Baiklah, anak ibu semuanya, ibu akan menjelaskan apa saja yang termasuk olahan pangan, hasil peternakan dan perikanan daging. Yang pertama, daging ayam. Dibedakan menjadi dua bahagian. Yang pertama, ayam negeri atau unggul karena hasil persilangan dari ras yang memiliki produktivitas yang tinggi. Yang kedua adalah ayam kampung atau kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, daging sapi berwarna merah. Daging terbanyak ada pada bahagian paha depan dan paha belakang. Dapat diolah menjadi rendang, semur, bakso, dendeng, sosis, dan sebagainya. Yang ketiga, daging kambing terletak di iklim tropis, lebih empuk dari daging sapi dan kerbau. Dapat diolah menjadi sate, sup, dan gulai, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, daging kerbau berwarna merah, gelap, tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan sapi, biasanya diolah sama dengan pengolahan daging sapi. Yang kedua, ikan. Ikan perairan tawar atau hidup di air tawar terdiri 3 bahagian. Yang pertama, ikan lele, hasil pengolahan berupa pecel lele khas Lamongan, abon lele, keripik kulit lele, dan lele asap. Yang kedua, ikan mas, hasil olahan dapat dibuat aneka masakan seperti pepes ikan mas dan pesmol ikan mas. Yang ketiga, ikan bawal, hasil pengolahannya dapat dibuat berupa bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Yang kedua, ikan perairan payau atau hidup di air payau.
Yang pertama, ikan bandeng. Hasil olahan yang terkenal dari ikan bandeng adalah bandeng presto. Bandeng presto ini sering menjadi oleh khas Semarang. Yang kedua, ikan kakap merupakan ikan yang digunakan dalam pembuatan olahan ikan seperti otak-otak, somai, kaki nega, dan nugget dan sebagainya. Yang ketiga, ikan perairan laut atau hidup di air laut. Yang pertama, ikan tenggiri, hasil olahnya berupa somai, kerupuk, bakso, pempek, dan sebagainya. Kemudian nomor 2, ikan tuna, hasil olahan berupa filet ikan, stik tuna, penggelengan ikan tuna, dan sebagainya. Yang ketiga, ikan kembung. Biasanya diolah dengan cara digoreng, bumbu balado, bumbu kuning, dan bisa juga diolah. Yang ketiga, cumi-cumi. Cumi-cumi yang dikonsumsi manusia adalah jenis loligo, piale. Kandungan cumi-cumi antara lain kalsium, protein, selenium, riboflavin, dan vitamin B12. Tinta yang terdapat pada cumi juga dapat mencegah kanker. Cumi-cumi dapat diolah dengan teknik direbus, digoreng, dipanggang, atau dibakar. Gambar pertama adalah cumi-cumi sambal balado. Gambar yang kedua adalah cumi-cumi saus lada hitam. Kemudian nomor 4, udang. Biasanya diolah dengan teknik direbus, digoreng, dan dipanggang atau dibakar. Hasil olahan udang dapat berupa sambal udang, udang goreng tepung, udang asam manis, sup udang, atau diolah menjadi makanan setengah jadi seperti kerupuk udang. Demikianlah pembahasan materi pada kesempatan ini. Atas perhatian anak ibu semuanya, ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.